Pernyataan jujur pelatih Guinea pasca kemenangan bantuan penalti dari wasit atas timnas Indonesia kemarin. Lupakan Olimpiade. Ada sesuatu yang lebih besar yang akan dihadapi, yaitu target lolos Piala Dunia 2026. Bikin haru dan merinding. Ungkapan hati seorang kapten timnas Indonesia U23 Rizky Ridho. Begini penjelasannya. Kami tetap bangga. Walaupun gagal lolos Olimpiade, kami semua fans Garuda tetap bangga dengan punggawa timnas Indonesia U23. Pernyataan jujur pelatih Guinea pasca kemenangan bantuan penalti dari wasit atas timnas Indonesia kemarin. Timnas Guinea U23 berhasil lolos ke Olimpiade 2024 usai mengalahkan timnas Indonesia U23 dengan skor 1-0 pada babak playoff di Clairefontaine, Paris, Prancis, Kamis 9 Mei 2024. Penalti Ilaix Moriba di babak pertama menjadi penentu kemenangan Guinea. Tim asal Afrika ini melengkapi 16 tim di Paris dan masuk ke grup A bersama negara tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Bagi Guinea, kemenangan ini adalah sejarah karena untuk kedua kalinya tampil di Olimpiade. Sebelumnya mereka berlaga di Olimpiade 1968. Kami lolos ke Olimpiade, jadi kami menulis ulang sejarah bersama generasi muda ini. Mereka telah mendapatkannya, kata pelatih Guinea, Kaba Diawara, dilansir FIFA. Ini merupakan kali kedua Guinea ambil bagian dalam Olimpiade. Kami pergi ke sana untuk mencoba dan melangkah sejauh mungkin, ucap Kaba Diawara. Sementara itu, timnas Indonesia U23 harus mengubur impian untuk lolos ke Olimpiade sejak terakhir kali 1956. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut apa yang dilakukan Garuda Muda sudah luar biasa. Kita memang belum berhasil menginjak Olimpiade kali ini. Namun perjalanan panjang dan pencapaian yang ditorehkan para pemain, pelatih, dan ofisial timnas sejak Piala Asia hingga playoff menunjukkan sepak bola kita punya kualitas untuk tampil di Olimpiade. Saya salut dan kita targetkan Olimpiade berikutnya. Terima kasih untuk perjuangan kalian, ujar Erick. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang sudah mendukung, terutama Pak Presiden Jokowi yang sudah memberikan perhatian yang sangat besar pada timnas Indonesia. Seluruh pihak dan supporter yang sudah bahu-membahu memperkuat timnas baik secara langsung maupun melalui doa yang tak pernah putus. Terharu sekali melihat begitu besar antusiasme masyarakat Indonesia, tambahnya. Lupakan Olimpiade. Ada sesuatu yang lebih besar yang akan dihadapi, yaitu target lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U23 mengakhiri perjalanan panjang mulai dari kompetisi Piala Asia U23 hingga babak playoff Olimpiade 2024 di Paris yang berakhir semalam. Bisa dikatakan timnas Indonesia U23 setara dengan permainan tim yang di atas kertas berada di atas levelnya. Meskipun gagal masuk putaran final Olimpiade, timnas Indonesia U23 mengukir sejumlah pencapaian luar biasa dan patut diapresiasi setinggi-tingginya. Salah satunya adalah timnas Indonesia yang mampu mengimbangi bahkan memenangkan pertandingan melawan tim-tim dengan ranking FIFA yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia di peringkat 134. Timnas Indonesia bahkan dalam kekalahannya tidak pernah lebih dari selisih 2 gol. Justru pernah membantai tim sekelas Yordania dengan skor telak 4-1. Ini menjadi bukti bahwa ada perubahan yang signifikan dan harapan untuk kemajuan timnas Indonesia di masa depan. Terutama soal mental tidak lagi inferior saat bersuat tim raksasa.
Indonesia mampu menguasai pertandingan melawan tim besar terlihat dari statistik timnas yang mampu menguasai bola hingga di atas 50%. Pada pertandingan melawan Guinea yang notabene peringkat 76 FIFA mampu menguasai pertandingan dengan ball possession 51%. Selain itu, saat melawan Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23, penampilan timnas U23 patut dicap bukan kaleng-kaleng. Selama 120 menit pertandingan, statistik asuhan Shin Tae-yong jauh unggul dibandingkan Korea Selatan. Tembakan ke gawang timnas unggul 21 kali berbanding 8 kali oleh Korsel. Begitupun dengan tendangan ke gawang, Indonesia tercatat 5 kali, sedangkan Korsel hanya 2 kali. Luar biasanya penguasaan bola Marcelino dan kawan-kawan unggul 53% melawan 47% oleh Korea Selatan. Akurasi operan bola timnas pun tercatat 81% dengan jumlah operan 539 kali. Bikin haru dan merinding. Ungkapan hati seorang kapten timnas Indonesia U23 Rizky Ridho. Begini penjelasannya. Timnas Indonesia U23 sudah berjuang maksimal. Para pemain memberikan segalanya di lapangan, keringat dan darah. Jadi sebagai pendukung, sudah seharusnya hanya ada rasa bangga dan apresiasi. Sebulan terakhir, fans sepak bola Indonesia dimanjakan dengan tontonan sepak bola level top oleh Rizky Ridho DKK. Timnas Indonesia U23 mulai berjuang di Piala Asia U23 2024, lalu lanjut sampai ke playoff Olimpiade 2024. Di Piala Asia U23, jelas bahwa timnas telah melebihi ekspektasi. Target awal mereka hanya lolos fase grup, tapi di luar dugaan bisa melaju sampai ke babak semifinal, hanya kalah dari Uzbekistan. Lalu di tengah perjuangan di Piala Asia, muncul mimpi lain untuk bermain di Olimpiade Paris 2024. Tiket lolos di depan mata, ada 3 kesempatan, sayangnya timnas harus pulang menelan kegagalan. Kamis 9 Mei 2024, kesempatan terakhir lolos Olimpiade gagal didapatkan Indonesia U23. Mereka dipaksa mengaku kalah 0-1 oleh Guinea U23 dalam duel playoff cabur sepak bola Olimpiade. Kekalahan memang pahit, tapi sejak awal tidak ada yang menyangka Garuda Muda bisa melangkah sejauh ini. Bahkan berhadapan dengan tim sekuat Guinea saja tidak pernah terbayang. Di Piala Asia, timnas Indonesia U23 bermain sangat baik melampaui ekspektasi. Mungkin karena itulah fans sedikit lupa diri, jadi menaruh harapan lebih di pundak para pemain. Melaju sampai ke semifinal seharusnya cukup jadi sumber kebanggaan yang sangat besar, seperti yang disampaikan oleh Rizky Ridho, sang kapten. Baru beberapa jam yang lalu, lewat postingan di Instagram, Kapten Muda Indonesia ini mendorong rekan-rekannya untuk merasa bangga. Gagal juara Piala Asia dan gagal ke Olimpiade seharusnya bisa diceritakan dengan bangga, bukan dengan kepala tertunduk. Rizky Ridho membagikan beberapa foto bersama rekan-rekannya di Timnas Indonesia U23. Disertai caption alias transkrip sebagai berikut, banggalah terhadap proses yang kamu lalui. Hargai dirimu yang terus berusaha menjadi lebih baik dan ucapkan terima kasih pada dirimu yang tidak pernah menyerah. Bangga bisa berjuang bersama kalian semua terbaik. Sehat dan sukses selalu keluarga. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang tidak pernah henti. Kami tetap bangga. Walaupun gagal lolos Olimpiade, kami semua fans Garuda tetap bangga dengan punggawa Timnas Indonesia U23. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI, Ignatius Indro, mengungkapkan asa terhadap para pencinta sepak bola Indonesia terkait kegagalan Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024.
Ia berharap para pencinta sepak bola Indonesia ini tak sampai membuli para penggawa Garuda Muda julukan Indonesia U23. Jangan sampai ada perlakuan yang memojokkan pemain seperti yang dialami Marcelino Ferdinand sebelumnya. Ini juga bisa jadi dialami pemain lain seperti Elkan Bagot karena tidak hadir pada pertandingan semalam, kata Indro kepada Bola. Net, bully seperti itu bisa berpengaruh negatif terhadap mental seorang pemain, sambungnya. Indro menegaskan kendati gagal, Garuda Muda sudah menunjukkan perjuangan membanggakan. Para pemain muda ini sudah menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Kita harus bangga dengan usaha keras Garuda Muda yang telah berjuang dan bisa melangkah hingga sejauh ini, tuturnya. Sebelumnya, asa Indonesia U23 untuk bermain di Olimpiade Paris 2024 akhirnya kandas. Hal ini menyusul kekalahan Garuda Muda julukan Garuda U23 dari Guinea pada play-off memperebutkan 1 tiket tersisa ke ajang tersebut. Pada laga yang dihelat di Clairefontaine, Kamis 9 Mei, mereka kalah dengan skor 0-1. Satu-satunya yang tercipta pada laga tersebut dicetak Ilaix Moriba dari titik putih. Sementara itu, kendati gagal lolos ke Olimpiade Paris, para penggawa Garuda Muda sudah melewati target yang dipatok sebelumnya. Karenanya menurut Indro, tak layak anak-anak Nasuh Shin Tae-yong ini dihujat. Kita juga harus menyadari kalau harapan dan target yang terlalu tinggi dan semakin meningkat dari pertandingan ke pertandingan juga bisa membebani para pemain. Kita tahu target awal timnas U23 di Piala Asia U23 adalah lolos dari fase grup. Namun, setelah lolos, target itu selalu ditambah, tutur Indro. Kita harus memberi dukungan kepada para pemain apapun hasil pertandingan, bukan malah membuli para pemain, ia menandaskan. Alhamdulillah, kabar penenang bagi fans Garuda. Walaupun Indonesia kemarin harus dipaksa kalah oleh Guinea, ada satu alasan yang buat fans Garuda hari ini harus semangat menjalani hari-harinya dengan full senyum bahagia. Nggak nyangka, sekelas Presiden FIFA di luar dugaan bisa ngomong seperti ini ke timnas Indonesia. Fans-fans negara Asia Tenggara dipastikan iri ketika mendengar pernyataan dari Presiden FIFA untuk timnas Indonesia ini. Bagaimanakah bunyi pernyataan tersebut? Simak baik-baik video ini ya guys. Tonton sampai selesai agar kalian semua bangga setelah mendengar ini. Terima kasih FIFA. Walaupun kalah lawan Guinea, supporter timnas harus bangga karena Presiden FIFA katakan hal ini. Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan langsung laga timnas Indonesia U23 versus timnas Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 akan diulas di sini. Timnas Indonesia U23 baru saja menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis, Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Secara luar biasa, laga penentuan tiket lolos Olimpiade Paris 2024 ini disaksikan langsung Presiden FIFA Gianni Infantino. Kehadiran pria asal Swiss Italia ini pun disambut petinggi Federasi Indonesia dan Guinea, yakni Erick Thohir Indonesia dan Bouba Sampil Guinea senang sekali bisa berada di Prancis, Clairefontaine, bersama Presiden Persatuan Sepak Bola Indonesia dan Federasi Sepak Bola Guinea, Erick Thohir dan Bouba Sampil, untuk menyaksikan tim final lolos ke turnamen sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Tulis Infantino dalam akun Instagramnya, Kamis 9 Mei 2024. Selain itu, Infantino juga memberi pujian kepada Indonesia. Ia mengatakan sepak bola Indonesia berjalan ke arah yang benar. Pesan saya kepada semua pencinta sepak bola di Indonesia, banggalah terus dengan tim kesayangan Anda dan terus memberi dukungan dengan semangat yang sama.
Sebab mereka bergerak ke arah yang benar, lanjut Infantino. Saya menyaksikan mereka bermain di Clairefontaine, Prancis hari ini. Dapat dibilang mereka gagal lolos ke Olimpiade dengan selisih yang sangat tipis. Terima kasih kepada semua orang PSSI yang dipimpin Presiden Erick Thohir atas kerja keras yang telah dilakukan sejauh ini. FIFA akan terus mendukung Anda, tegas pria yang beberapa kali mengunjungi Indonesia ini. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan tipis 0-1 dari Guinea U23. Adapun satu gol yang bersarang ke gawang Hernando Ari dicetak Ilaix Moriba melalui titik putih di menit ke-29. Penalti yang diberikan wasit Francois Letexier pun menjadi pertanyaan. Sebab pelanggaran yang dilakukan Witan Sulaiman kepada pemain Guinea U23 terjadi di luar kotak penalti. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kekalahan ini terasa pahit bagi Timnas Indonesia U23. Sebab hasil ini membuat skuad Garuda Muda gagal mendapat tiket terakhir Olimpiade Paris 2024. Walau kalah, para pemain serta jajaran staf kepelatihan Timnas Indonesia U23 sangat layak diberikan apresiasi setinggi langit. Pencapaian tim besutan Shin Tae-yong ini sudah sangat jauh melampaui target. Hal itu karena target yang diberikan skuad Garuda Muda adalah menembus perempat final Piala Asia U23 2024. Ditambah lagi dalam perjalanannya Timnas Indonesia U23 sukses menumbangkan Australia dan Korea Selatan. Tak menghargai panggilan Shin Tae-yong. Apakah Elkan Bagot sudah tidak cinta lagi dengan negara Indonesia ini? Padahal di klubnya sudah tidak ada jadwal lagi. Harusnya bisa bantu Timnas Indonesia versus Guinea kemarin. Tapi pemain ini malah banyak alasan dan malah lakukan hal ini. Coba kemarin Elkan Bagot main, pasti pertahanan Timnas Indonesia semakin tangguh dan kuat. Gimana guys menurut kalian semua? Solusi apa yang harus diberikan PSSI untuk Elkan Bagot ini? Karena nggak hanya sekali ini saja. Tolong Pak Jokowi juga tegas terhadap rakyatnya. Apabila ada satu pemain yang dipanggil tapi tidak memenuhi panggilannya, maka langsung coret saja jadi warga negara Indonesia. Bisa-bisanya pemain ini meremehkan tugas negaranya. Coba tulis pendapat kalian tentang Elkan Bagot ini yang tidak mau mendatangi panggilannya untuk Timnas Indonesia ini. Pada kolom komentar di bawah ini ya guys. PSSI angkat bicara mengenai tudingan Elkan Bagot pilih berlibur yang menjadi kaitan batal membela Timnas U23 Indonesia pada laga play-off Olimpiade 2024 Paris kontra Guinea di Stadion Centre National du Football, Paris, Kamis 9 Mei 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Berdasarkan keterangan Sumarji, hingga saat ini Ipswich Town tidak memberikan balasan terkait pemanggilan Elkan Bagot. Padahal Ipswich Town sudah menyelesaikan kompetisinya di divisi Championship 2023/224. Berkat mengakhiri posisi sebagai runner-up, Ipswich Town berhak promosi ke Liga Inggris musim depan. Sampai saat ini tidak ada jawaban dari klubnya dalam kurung Ipswich Town, ucap Sumarji kepada bolasport.com Kamis 9 Mei 2024. Sumarji menambahkan bukan cuma Ipswich Town saja yang mencuki PSSI, melainkan Elkan Bagot juga tidak menggubris panggilan PSSI untuk bergabung ke skuad Timnas U23 Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini diketahui sudah merampungkan masa peminjaman di Bristol Rovers. Selama berseragam Bristol Rovers, dia tampil sebanyak 14 pertandingan dengan koleksi 1 gol dan 1 assist. Dan juga dari Elkan dalam kurung Bagot tidak ada respons, ujar anggota komite eksekutif dalam kurung Exco PSSI itu. Sebelumnya, pelatih Shin Tae-yong mengindikasi geram dengan perilaku Elkan Bagot.
Untuk Elkan bisa dari media Indonesia mengikuti jadwal atau kelakuan Elkan seperti apa, ucap Shin Tae-yong lewat keterangan via Zoom Rabu 8 Mei 2024. Mungkin bisa cari tahu sendiri. Dan bisa dilihat seperti apa tentang Elkan Bagot, sambung Shin Tae-yong sejatinya, tenaga dari pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu dibutuhkan skuad Garuda Muda. Pasalnya, timnas U23 Indonesia kini tengah dilanda krisis di lini pertahanan usai ditinggal Rizky Ridho dan Justin Hubner. Rizky Ridho absen membela timnas U23 Indonesia di laga kontra Guinea imbas akumulasi kartu yang diterima ketika laga semifinal Piala Asia U23. 2024 Qatar melawan Uzbekistan, sementara Justin Hubner sudah kembali ke Cerezo Osaka. Cerezo Osaka tidak memberi izin lebih untuk Justin Hubner dalam membela timnas U23 Indonesia. Cerezo Osaka sebelumnya sudah melepas Justin Hubner di Piala Asia U23 2024. Memang sebelum lawan Guinea, skuad kita jujur kurang baik, ujar Shin Tae-yong. Khususnya lini belakang, bisa dikatakan hampir runtuh lini belakang saat ini. Jadi dengan skuad yang ada saat ini, kita harus bekerja keras sampai akhir dan membawa hasil yang baik.